Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Novarif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Novarif. Kali ini saya akan bagikan mengenai latihan yang bisa kita lakukan di rumah saja. Latihan ini selain melatih keseimbangan tubuh, juga bisa menambah kekuatan otot pada bagian kaki, terutama pada bagian paha dan pangkal paha yang biasanya sering dikeluhkan oleh para penderita stroke. Hal ini sering saya lakukan sebagai upaya untuk melakukan latihan kelenturan maupun juga latihan yang bertujuan untuk menambah keseimbangan tubuh. Latihan ini terlihat sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan, akan tapi biasanya penderita stroke tidak bisa melakukan latihan ini secara perlahan dikarenakan terjadinya gangguan fungsi keseimbangan tubuh dikarenakan adanya gangguan kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Disinilah fungsi latihan ini, yaitu melakukan latihan ini secara perlahan supaya fungsi keseimbangan tubuh kita semakin terjaga dan ada peningkatan. Dan di sini adalah latihan gerak yang lumayan kita lakukan untuk bisa menambah massa otot di bagian paha dan kaki kita. Biasanya keluhannya adalah terjadi ketidaknyamanan di pangkal paha, di bagian kaki yang terkena kelemahan stroke. Dan latihan ini adalah latihan yang bisa meningkatkan kualitas kekuatan otot di pangkal paha dan juga pada bagian lutut kita. Dan di sini biasanya sering terjadi keluhan. Saya sendiri di sini mengalami keluhan yang sampai saat ini terjadinya ketidaknyamanan di bagian kaki, yaitu di pangkal paha dan juga di bagian persendian di paha atas tapi bagian samping kiri. Dikarenakan saya stroke sebelah kiri, itulah yang saya rasakan. Jadi hal itu sering terjadi gangguan dan sering terlihat sekali apabila kita berdiri, maka terlihat sekali di bagian paha atas sebelah kiri. Saya tidak tahu namanya apa. Di situ muncul seperti benjolan ataupun seperti posisi yang mana tidak seharusnya terjadi. Akan tapi dengan latihan jongkok berdiri seperti ini ataupun squat, saya sendiri akhirnya mengalami suatu perbaikan yang mana terjadinya benjolan ataupun rasa tidak nyaman itu semakin berkurang. Latihan ini ternyata lumayan efektif untuk menaikkan posisi kekuatan otot kita yang mana biasanya kita mengalami kelemahan di bagian sendi tersebut. Secara khususnya memang pada penderita stroke, serangan ini terjadi ataupun menyerang pada posisi-posisi persendian tubuh kita, sehingga kekuatan tubuh kita untuk bergerak ataupun melakukan gerakan-gerakan pada tubuh kita yang terkena serangan terjadi pelemahan dan semakin lemah, yang mana hal ini bisa kita lawan ataupun kita sempurnakan gerakan kita dengan cara rajin berlatih dan juga melakukan latihan-latihan secara rutin. Tujuannya supaya terjadinya kekuatan otot dan kembalinya mengalir aliran darah yang semestinya terjadi. Ini dikarenakan adanya gangguan aliran darah ke bagian tubuh kita dikarenakan adanya sumbatan di bagian pembuluh darah otak yang tersumbat ataupun yang pecah akibat serangan stroke. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan. Gerakan ini gerakan untuk menaikkan kestabilan kekuatan otot supaya kekuatan otot kita lebih stabil dan lebih berstamina. Apabila kita rutin melakukannya, maka kekuatan
tubuh pada bagian tubuh yang terkena serangan stroke akan terjadi peningkatan. Jangan pernah bosan untuk berlatih, jangan pernah mengeluh untuk selalu melakukan latihan-latihan seperti ini. Tetap semangat, stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.